Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain kisah misteri dari seluruh dunia. Selamat malam, Celo. Malam, Ceh. Silahkan. Cece tahu nggak? Kita bisa pergi ke dunia lain, naik lift loh. Hah? Gimana caranya tuh? Pastiin gedungnya minimal 10 lantai, dan kamu harus sendirian di dalam lift. Lakukan ini di antara jam 2 sampai jam 4 pagi. Hah? Pertama pencet lantai 4. Kalau udah sampai dan pintunya kebuka, jangan turun. Biarin nanti nutup sendiri. Lanjut ke lantai 2, habis itu ke lantai 6, lalu turun lagi ke lantai 2. Terus, di tahap ini biasanya mulai ada gangguan, kayak suara-suara aneh gitu, Ceh. Abaikan aja. Merinding. Lanjut ke lantai 10. Pokoknya, selama ritual ini berlangsung, jangan keluar dari lift ya. Habis itu turun ke lantai 5. Di sini, bakal ada cewek yang masuk. Tapi ingat, jangan interaksi apapun sama dia, karena dia itu bukan manusia. Matang. Terakhir, pencet tombol lantai 1. Apabila ini berhasil, maka lift akan otomatis naik ke lantai 10 tanpa kita pencet tombol apapun. Serius? Saat pintu liftnya terbuka, silahkan keluar karena sudah sampai di tujuan Anda, di mana Anda sudah bukan berada di dunia manusia lagi. Gimana? Ada yang berani coba nggak, guys? Tapi resiko ditanggung sendiri ya. Oh, mau nanya dong, permen itu terbuat dari gula ya? Iya, Cia. Ngomong-ngomong gula, kalian mau dengar cerita pabrik gula di Cirebon nggak? Mau. Ada gitu? Boleh, seru tuh kayaknya. Hah, gara nggak belajar dan melek loh. Buru mumpung malam Jumat. Ada sebuah pabrik gula di Jawa Barat yang bernama Karangsuwung yang kini terbengkalai. Pabrik ini dibangun pada tahun 1896 dan tutup pada tahun 2014. Wah, lama juga ya. Berapa tahun tuh? Hitung sendiri. 18 tahun ya? 118, Cia. Konon katanya saat malam tiba, dari dalam pabrik terdengar suara mesin yang sudah lama berhenti beroperasi. Seolah-olah ada pekerja tak kasat mata yang sedang menyelesaikan tugasnya. Kok serem sih? Takut ya lo tuh. Belum lagi, banyak saksi mata yang mengatakan bahwa mereka melihat sosok bayangan hitam yang berjalan seolah melayang di antara reruntuhan puing bangunan pabrik disertai aroma gula terbakar yang entah dari mana asalnya. Merinding, woi. Kemudian ada arwah mandor Belanda yang dulunya terkenal kejam, sering berdiri di depan ruang administrasi, menatap tajam siapapun yang berani mendekat. Guys, kalian ada nyoba gula kebakar gak? Kayak bau karamel gitu ya? Iya lu. Bener? Hah? Anak-anak, tante bawain dalgona nih biar kalian semua makin semangat belajar. Setan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Lah, pada kenapa sih orang lagi skincarean? Juliet, lo kenapa? Kok muka lo pucat banget? Kamu gak apa-apa, Juliet. Aku antar ke UKS ya. Gak usah, Snow. Juliet, kamu sengaja ya pura-pura lemah demi cari perhatian. Soalnya kalau sakit beneran tuh gak kayak gitu, tapi kayak gini nih. Kepalaku sakit banget. Mimi, lo mau langsung gua katanin, ha? Sabar, Tifa, sabar. Juliet, lo kenapa sih? Khawatir gue. Sini. Napa? Oh alah. Oke, lo tenang aja. Nanti gue yang beliin roti Jepang di kantin. Oh, kamu lapar, Juliet. Si oncom. Baca tuh WA lo. Oh, kamu lagi PMS ya Juliet? Sumpah dibuat-buat banget manjanya. Apa cuma Mimi ya? Cewek yang gak pernah manja dan kuat pas PMS. Mulut lo udah pernah disembel softtek belum sih? Sabar, Tifa, sabar. Aku yang PMS, kok kamu yang marah-marah sih? Tuh lihat deh, Snow sampai jijik sama tingkah kamu, terus dia pergi deh. Kesian deh kamu. Lagian, Mimi juga bingung sih sama cewek-cewek. Kenapa sih kalian pas PMS tuh kayak berasa emosian? Terus sakit. Mimi sih beda dari kalian ya. Mimi gak gitu. Juliet, aku gak tahu sih ini bener apa enggak. Soalnya cuma ada yang ini. Terus ini katanya bagus buat sakit perut. Sama tadi aku baca di Google, katanya cewek PMS juga butuh yang manis-manis. Jadi... Makasih, Snow. Sisa satu yang kayak Snow buat hamba, ya Allah. Selalu Juliet, Mimi cepel. Gabut nah. Main teori ada orang. Teori. Truth or dare? Dare aja deh. Dare. Iya, itu maksudnya. Kau harus gak boleh marah, gak boleh ngegas, harus kalem, harus penyabar, dan maafkan serta mengikhlaskan. Sejam aja. Maaf, bisa yang lain gak? Ayo, tantangannya dimulai dari sekarang. Share, bukumu robek. Iya, gak apa-apa. Hutangku sama kau gak usah aku bayar lah ya. Dikit juga tuh. Iya, santai aja. Oh iya, Mon.
Pulpenku kemarin yang kau pinjam 5 biji kemana? Nah, hilang, Sir. Nggak tahu kemana. Oh ya udah, biarin aja, gak usah diganti. 15 menit kemudian. Kok jadi serem ya? Kau ngerasa nggak sih? Iya kan, kayak kesambet. Udahan aja kali ya. Sir, udah stop. Mainnya kelar udah. Gak usah pura-pura kalem lagi. Loh kenapa? Gak apa-apa, Bah. Asli, Sir, cepat balikan kayak biasa, serius. Lah, kan aku memang begini. Woi, Raki, gimana nih? Jangan kau tanya aku pun takut, Toy. Oh iya, tadi kalian nyontek jawaban matematika aku ya? Pasti Serena marah nih. Kenapa nyonteknya cuma setengah? Semuanya aja, Bah. Nih, nah, salin cepat. Selamat siang, kita lanjutkan materi kemarin. Sebentar. Ini kenapa perasaan saya kok kelas kita jadi suram begini? Pak, sebenarnya kelas kita jadi begini semenjak Serena nggak ganas lagi, Pak. Sekarang dia kalem banget. Harus teleponin orang tuanya, anaknya sakit kok dibiarin. Halo, dengan orang tua Serena. Begini Pak, belakangan anak Bapak berubah jadi kalem. Berbahaya Pak, jadi harus bagaimana ini? Coba salah satu cari racun semprot nyamuk cepat, siap Pak. Aduh, semoga mempan ini, kalau nggak mempan nggak tahu lagi sudah saya. Ini Pak, dapat di mana kamu? Kok cepat betul? Baru beli di toko sebelah Pak. Jangan, nggak bisa, cepat cari yang kadaluarsa. Pak, mati anak orang, Pak. Tenang, saya baru telepon bapaknya tadi, begitu katanya cara nyembuhkannya. Kita coba screen efeknya mempan atau enggak. Sir, tasmu basah ketumpahan air. Ma, siapa yang numpahin, ah? Nah, akhirnya. Pelajarannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanya? Bu, tahu Hello Kitty gak? Tahu dong, kamu suka. Banget. Tapi kamu tahu nggak, ada kisah menyeramkan tentang asal-usul karakter lucu itu? Serius, Bu. Konon katanya, karakter Hello Kitty diciptakan pada tahun 1970 oleh seorang wanita yang memiliki anak perempuan berusia 14 tahun. Terus, Sang anak divonis menderita kanker mulut oleh dokter dan tidak dapat disembuhkan. Kasiannya. Segala upaya telah ibu itu lakukan agar putrinya sembuh, tapi tidak membuahkan hasil, sampai akhirnya ia putus asa dan memutuskan untuk melakukan ritual perjanjian dengan iblis. Demi menyembuhkan putrinya, iblis meminta bayaran. bayaran. Sang ibu harus menciptakan karakter yang menarik perhatian anak-anak di seluruh dunia. Iya, karakter Hello Kitty sengaja dibuat tidak memiliki mulut. Hal ini mengingatkan kita kepada putrinya yang menderita kanker mulut. Jadi itu alasannya. Selain itu, kata Kitty juga diartikan iblis dalam bahasa Cina. Sehingga Hello Kitty bisa diartikan sebagai halo iblis. Oke, minta jemput dulu. Coba minta jemput mama deh sekali-sekali. Sama papa sempat SD ku tuh mencair baru jemput. Halo, Ma. Jemput. Ya, tunggu. Wih, kok cepat betul, Ma? Dijemput lama salah, dijemput cepat salah. Lama-lama gak mama jemput kamu nih. Ah, iya. Janganlah, Bah, marah-marah. Ya udah, ayo cepat turun. Ya ampun, belum naik, Bah, aku, mah. Kau udah disuruh turun, Bah. Mampir beli rambutan dulu ya. Ini berapa sekilo? 50.000 itu Bu. 30.000 ya? Perasaan tadi cuma beli rambutan. Kok lamanya kayak ngantri bakso? Udah, ayo. Aduh, akhirnya bisa cepat-cepat sampai rumah. Mampir ke Dubai dulu ya, beli kerupuk. Ma, kita udah pulang ke rumah. Kok malah ke akhirat, Ma? Udah, diam dulu kamu situ. Mas, bensin 20.000. Di blender, gak pakai topping. Bensin kok di blender? Aduh. Jadi status aku ratu sekolah, di public atau di private ya? Di private aja ah. Aku mau tahu siapa-siapa aja yang beneran temen aku. Juliet, status sekolah lo apa? Kenapa gembok gitu? Lo private ya? Iya, soalnya aku malu. Status aku cuma pelayan. Gak sedih bener-bener sama lo, status gue itu Dayang. Baru jadi dayang aja kok belagu amat. Dayang itu punya kesempatan buat deket sama Raja. Siapa tahu kan, Raja bakal jatuh cinta sama gue. Alah, nggak usah mimpi lo. Lo lupa kalau masih ada gue, yang paling cantik di sekolah ini. Sayang, status aku pengawal raja loh. Status kamu apa? Pelayan? Apa? Kita putus aja. Pengawal itu statusnya lebih tinggi daripada pelayan rendahan. Oke, gue juga ogah sama pengawal. Lo itu nggak pantas bersanding sama gue. Emangnya lo siapa? Beraninya. Cukup. Salam hormat, Raja. Salam hormat, Raja. Cantiknya. Siapa namamu? Juliet, Raja. Perlihatkan statusmu. Baik.